warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ilmu yang kita dapatkan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita diberikan keberkahan. Marilah kita bersama-sama membaca doa. Doa dipimpin oleh ketua kelas. Ya, berat besar pada hari tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah kami pengertian. Baik, amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kesehatan sehingga kita dapat hadir di sekolah pada pagi hari ini. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengantarkan kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan sekarang ini. Anak-anak, saya akan mengabsen dulu. Ketua kelas, siapa yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Iya, alhamdulillah hadir semua. Anak-anakku sekalian, marilah kita memasuki materi pembelajaran kita, yaitu Nabi Muhammad sebagai rahmat seluruh alam semesta. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu 1. Membangun kesadaran peserta didik tentang pentingnya mempelajari landasan ajaran nilai-nilai dan norma-norma Islam yang telah dibangun oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka mengembangkan kebudayaan dan peradaban Islam. Coba anak-anakku, siapa yang bisa membaca tujuan pembelajaran kita yang kedua? Saya, Bu. Mama Adnan. membangun kesadaran peserta didik tentang pentingnya waktu dan tempat yang merupakan sebuah proses dari masa lampau, masa kini, dan masa depan. Coba yang ketiga, siapa yang bisa membaca yang ketiga? Sabrina. Melatih daya kritis peserta didik untuk memahami fakta sejarah secara benar dengan didasarkan pada pendekatan ilmiah. Yang keempat, siapa lagi yang keempat? Yang keempat, Muhammad Razak. Menambah apresiasi dan penghargaan peserta didik terhadap peninggalan sejarah Islam sebagai bukti peradaban umat Islam di masa lampau. Siapa yang kelima? Siapa yang bisa membaca yang kelima? Ya, Syaul Haq. Mengembangkan kemampuan peserta didik dalam mengambil ibrah dari peristiwa-peristiwa bersejarah Islam,
meneladani tokoh-tokoh berprestasi dan mengaitkannya dengan fenomena sosial, budaya, politik, ekonomi, iptek, dan seni, dan lain-lain untuk mengembangkan kebudayaan dan peradaban Islam. Ya. Jadi sekarang kita masuk pada inti pembelajaran kita, yaitu kondisi masyarakat Arab pra-Islam. Pada awalnya, masyarakat Makkah adalah penganut agama Tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian dilanjutkan oleh putranya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Nah, masyarakat Arab sebelum Islam, mereka hidup di zaman jahiliyah, di mana mereka tidak mengenal agama Tauhid, sehingga moralitasnya sangat minim. Agama masyarakat Arab sebelum Islam datang adalah penganut paganisme Yahudi dan Kristen. Agama pagan menjadi agama mayoritas mereka. Ratusan berhala-berhala yang ditempatkan di sekitar Ka'bah untuk disembah. Kondisi masyarakat Mekah dan Madinah sebelum mengenal Islam. Masyarakat Mekah di masa jahiliyah memiliki kebiasaan buruk, yaitu minum khamar, berjudi, berzina, merampok, dan menganggap rendah kaum perempuan. Perempuan tidak dapat menjadi pewaris suami atau orang tua. Para lelaki juga bebas menikah tanpa batasan jumlah. Para majikan memperlakukan budak-budaknya dengan sesuka hati dan tidak jarang menyiksa mereka. Para budak diperlakukan seperti binatang, dan barang dagangan yang bisa diperjualbelikan atau bisa dibunuh sesuka hati. Jadi beruntunglah kita yang bisa hidup sekarang, tidak seperti pada zaman jahiliyah. Apalagi para perempuan-perempuan pada waktu masa zaman jahiliyah, anak-anak dan perempuan lahir, mereka akan dikubur hidup-hidup karena menganggap bahwa perempuan adalah aib dalam keluarganya. Jadi sebelum adanya Islam di Arab, ibu-ibu yang melahirkan anak perempuan, mereka dikubur hidup-hidup anak perempuannya. Nah, sekarang kondisi ekonomi masyarakat Mekah dan Madinah sebelum mengenal Islam. Bangsa Arab memiliki mata pencaharian bidang perdagangan, pertanian, dan peternakan. Sebelum cahaya Islam menerangi jazirah Arab, warga Arab dibagi menjadi dua wilayah, yaitu Arab Badui atau Arab perkampungan dan Arab Hadari atau Arab perkotaan. Untuk bertahan hidup, warga Arab Badui menggantungkan sumber kehidupannya dengan beternak. Mereka hidup secara nomaden, yaitu berpindah-pindah sambil menggiring ternak mereka menuju daerah yang curah hujannya tinggi atau ke padang rumput. Selain penduduk Makkah, penduduk Yaman juga terkenal dengan perniagaan. Mereka menjadikan perniagaan sebagai mata pencaharian terbaik dalam mencari rezeki. Kegiatan bisnis mereka tidak sebatas di darat saja, tetapi juga merambah melintasi laut. Warga Yaman terbiasa berangkat ke daerah pesisir Afrika seperti Habasyah, Sudan,
Somalia, bahkan ke Hindia dan Pulau Jawa, Sumatera, serta negeri Asia lainnya untuk berdagang. Jadi itulah kondisi masyarakat Mekah dan Madinah sebelum mereka mengenal Islam. Kondisi politik masyarakat Mekah dan Madinah sebelum mengenal Islam. Sebelum datangnya Islam, ada 3 kekuatan politik besar yang mempengaruhi politik Arab, yaitu Kekaisaran Nasrani Bizantium, Kekaisaran Persia yang memeluk agama Zoroaster, dinasti Himyar yang berkuasa di Arab bagian selatan. Selain itu, di Jazirah Arab juga terdapat beberapa kerajaan yang pernah ada, itu antara lain Kerajaan Kidah, Kerajaan Ma'in, Kerajaan Katban, Kerajaan Sabah, dan lain-lain. Jadi sebelum kondisi politik masyarakat Mekah dan Madinah sebelum mengenal Islam, banyak kekuatan politik besar. Sekarang kita masuk pada pembahasan misi Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta, membawa kedamaian, kesejahteraan, dan kemajuan masyarakat. Misi utama Nabi Muhammad SAW yaitu rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin atau rahmat bagi seluruh alam semesta. Anak-anakku sekalian, Nabi Muhammad sebagai rahmatan lil alamin disebutkan dalam surat Al-Anbiya adalah bahwa segala sesuatu yang dikerjakan, diajarkan, atau segala hal yang diperintahkan, dilarang ataupun diimbau oleh Rasulullah SAW pasti mempunyai kemaslahatan bagi makhluk di alam semesta, terutama untuk manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW seorang nabi yang menjadi juru damai, seperti pada saat suku bangsa di sekitar Ka'bah bertengkar dan hampir saling membunuh. Dengan serempak mereka meminta Al-Amin menjadi juru damai. Hanya seorang yang sangat cerdaslah yang mampu mengambil keputusan dengan cepat, menggelar sorbannya, mengangkat Hajar Al-Aswad ke tengah sorbannya, dan mempersilahkan yang bertengkar mengangkat setiap ujung sorban. Beliaulah lalu menempatkan Hajar Al-Aswad kepada tempatnya. Semua masyarakat merasa puas. Jadi Nabi Muhammad mempunyai visi misi. Misi Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi alam semesta, membawa kedamaian, kesejahteraan, dan kemajuan masyarakat. Misi utama Nabi Muhammad SAW yaitu rahmatan lil alamin atau sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Ya, pintar. Nah, seperti disebutkan dalam surat Al-Anbiya adalah bahwa segala sesuatu yang dikerjakan, diajarkan, atau segala hal yang diperintahkan, dilarang ataupun diimbau Rasulullah SAW pasti mempunyai kemaslahatan bagi makhluk di alam semesta, terutama untuk manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Nabi Muhammad SAW sebagai seorang nabi yang menjadi juru damai, seperti pada saat suku bangsa di sekitar Ka'bah bertengkar,
dan hampir saling membunuh. Dengan serempak mereka meminta Al-Amin menjadi juru damai. Hanya seorang yang sangat cerdaslah yang mampu mengambil keputusan dengan cepat menggelar sorbannya, mengangkat Hajar Aswad ke tengah sorbannya, dan mempersilahkan yang bertengkar itu mengangkat setiap ujung sorbannya. Beliau lalu menempatkan Hajar Aswad pada tempatnya. Semua masyarakat menjadi puas. Jadi Nabi Muhammad di sini sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Jadi dengan adanya Nabi Muhammad, beliaulah yang menjadi suri teladan di alam semesta ini. Beliaulah yang membawa kita dari alam kejahiliahan menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan sekarang ini. Nah, anak-anakku sekalian, sebelum Nabi Muhammad ada di atas bumi ini, masyarakat Arab mengubur hidup-hidup anak perempuannya. Jadi beruntuklah kita yang hidup pada zaman setelah adanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka membawa kesetaraan antara kaum perempuan dan kaum laki-laki. Anak-anakku sekalian, sampai di sini ada yang mau bertanya? Ada yang belum dimengerti pembahasan tadi? Saya Bu. Ya, Sabrina. Bu, bagaimana kondisi ekonomi masyarakat Makkah sebelum Islam? Yang kedua, siapa lagi yang bertanya? Saya Bu. Ziaul Haq. Mengapa masyarakat Arab sebelum adanya Islam mereka mengubur bayi perempuannya yang baru lahir? Iya, baiklah. Ibu guru akan menjawab pertanyaan dari Sabrina dulu. Bagaimana kondisi ekonomi masyarakat Arab pra-Islam? Kondisi ekonomi masyarakat pra-Islam yaitu mereka bercocok tanam secara nomaden. Baiklah, kita melangkah ke pertanyaan yang kedua, yaitu pertanyaan dari Ziaul Haq. Mengapa pada zaman sebelum Islam bangsa Arab mengubur hidup-hidup bayi perempuannya? Yaitu karena menganggap anak perempuan itu adalah aib dalam keluarga. Mereka malu apabila melahirkan anak perempuan. Ada yang mau bertanya? Saya Bu. Muhammad Adnan. Tadi Ibu Guru telah menjelaskan tentang nomaden. Apa arti nomaden tersebut? Nomaden itu artinya bercocok tanam secara berpindah-pindah. Jadi mereka menggiring ternaknya berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain apabila dalam satu tempat tersebut itu tanahnya sudah tidak subur lagi. Itu yang dibilang nomaden. Gimana, masih ada pertanyaan? Saya Bu. Ya, Razak. Tadi Ibu Guru telah menjelaskan bahwa mereka meminta Al-Amin sebagai juru damai.
Siapa yang dimaksud Al-Amin Bu Guru? Oh, Al-Amin itu maksudnya orang yang dapat dipercaya. Orang yang dapat dipercaya tersebut yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana? Masih ada yang mau bertanya? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Ya, kalau sudah tidak ada lagi pertanyaan, sudah mengerti semua? Ya, Bu. Ya, Bu. Ya. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, berarti sudah semua mengerti. Nah, karena waktu juga sudah sebentar lagi kita akan istirahat. Baiklah, kita menutup pembelajaran kita pada hari ini dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Semoga pelajaran yang kita dapatkan pada hari ini dapat berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu Guru akan mengakhiri pembelajaran kita dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.